Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal itha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Catatan kamu sampai apa? Sekarang wajib tiap orang Islam, tiap orang mukallaf wajib masuk dalam agama Islam. Setelah masuk wajib menetap selama-lamanya di dalam agama Islam.
caranya masuk dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerti makna 2 kalimat syahadat. Makna di situ artinya kandungan 2 kalimat syahadat. Maka kita wajib mengajarkan kepada anak-anak kita tentang maknanya 2 kalimat syahadat agar anak-anak kita memahami kandungan isinya. Jangan sampai nanti anak kita tidak mengerti apa itu isinya 2 kalimat syahadat. Karena banyak orang mengaku beragama Islam tapi mereka tidak tahu asal usulnya menjadi orang Islam. Kita menjadi orang Islam karena kenapa? Kita jadi orang Islam kenapa? Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi banyak orang yang nggak tahu ini, mereka mengetahui bahwa dia jadi orang Islam gara-gara bapaknya Islam. Padahal nggak demikian. Kita jadi orang Islam itu karena kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apabila bapak kita Islam tapi kita tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mau mengakui ketuhanannya Allah, tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ya tidak akan dihitung sebagai orang Islam. Jadi wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita, warga kita, tetangga kita tentang kandungan atau makna yang tersimpan dalam 2 kalimat syahadat. Inilah lafaz kalimat syahadat beserta maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat, tidak ada wujud yang wajib disembah dengan hak, itu hanya Allah. Tidak ada zat lain yang wajib disembah dengan hak, dengan benar, itu hanya Allah. Saya bersaksi dan saya meyakini. Ini harus dipahami. Bersaksi dulu apa yakin dulu? Hah? Hah? Bersaksi dulu apa yakin dulu? Hah? Yakin dulu. Bagaimana bisa meyakini tanpa punya kesaksian? Nah, kan tulisannya aja bersaksi dan meyakini. Bersaksi itu gimana maksudnya? Nah, yang kita lihat tentang Tuhan apa? Yang dilihat apanya? Kayak mau bener maksudnya. Jadi kita menyaksikan, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang saya saksikan adalah ketuhanannya Allah. Yang kita saksikan adalah sifat-sifatnya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bisa menyaksikan sifat-sifat itu, terus kita meyakini bahwa sifat-sifat itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pada yang lain. Kalau kita nggak punya kesaksian, berarti kita modalnya yakin, modalnya cuman yakin. Ini banyakkan orang Islam tuh yang penting yakin aja. Nah, yakin itu bisa datang dari mana? Kalau kita nggak punya pembuktian, nggak punya pengetahuan, gitu loh. Kalau yakin yang benar itu harus keluar dari 4 perkara. Yakin itu harus mengeluarkan 4 perkara. Apa aja? Yang pertama namanya dzon, dugaan kuat, itu namanya dzon. Menemukan sesuatu dengan dugaan yang kuat. Contohnya apa? Contohnya apa dugaan? Kamu menduga dengan kuat arahnya kiblat ke sana. Kamu pasti yakin nggak kalau Ka'bah ada di sana? Yakin nggak? Yakin? Hah? Tanya diem aja, orang bukan sih? Hah? Yakin nggak? Dengan apa yakinnya? Kok kamu bisa yakin? Tuh yakinnya dengan apa? Ka'bah, pernah lihat Ka'bah di sana kamu? Terus kok yakin, dari mana yakinnya? Hah? Lah iya, ya kamu bisa yakin ke sana, kok nggak ke sana aja, kenapa? Hah? Ulama dari mana? Pernah lihat? Ngintip dari sini naik ke atas. Hah? Dari mana taunya? Dari mana taunya? Dari Kompas. Emang dari mana lagi? Kamu tahu barat, timur, utara pakai apa caranya? Nah itu tahu kamu. Baru sadar ya? Hah? Lah kompas itu pasti benar nggak? Hah? Nah kalau kompasnya aja nggak pasti benar, kok kamu bisa yakin gimana? Itu namanya dugaan kuat, gitu loh. Kompas itu yang menguatkan, bukan meyakinkan, bukan 100%, bukan. Kalau 100% gimana caranya? Ya lihat depan Ka'bah kamu. Nah, ini lihat. Kamu ke Mekah nanti, masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bahnya, lah sholat ngadep Ka'bah, itu namanya apa? Yakin. Gitu 100% ini Ka'bah gitu. Lah kalau cuma pakai kompas, dugaan, gitu loh. Lah yakin itu nggak boleh menduga-duga, nggak boleh, walaupun dugaannya kuat. Lah mengenal Allah harus 100% kebenarannya.
nggak boleh hanya menduga, apalagi kira-kira gimana contohnya? Menemukan sesuatu dengan tidak adanya dugaan yang menguatkan, hingga yang kita temukan itu pada derajat 50% kebenarannya, antara iya dan tidak. Kamu mau nentuin arah kiblat, kompasnya nggak ada, gimana? Matahari mendung, gimana? Hah? Apa lagi? Bintang mendung. Gimana? Kalau kamu tetap maksain menentukan, jadinya apa? Kira-kira. Nah, itu 50-50 antara iya dan enggak. Apa ke sana? Kompasnya enggak ada, mataharinya mendung, langit cemberut. Terus mau kemana patokannya? Angin berhenti. Anginnya berhenti. Kalau masih ada angin, artinya kalau masih ada yang menguatkan, itu jadinya dugaan. Kalau sudah nggak ada yang menguatkan, jadinya kira-kira. Kamu sampai di tengah jalan ada perapatan, kamu mau ke Surabaya, kanan apa kiri kira-kira? Petunjuknya nggak ada. Kalau kamu milih salah satu, namanya apa? Kira-kira. Kamu di sekolahan dapat soal A, B, C, D, kamu nggak ngerti jawabannya, kamu pilih salah satu, namanya apa? Nah itu begitu. Nah, yakin itu nggak bisa kira-kira. Kalau ada kira-kira bukan yakin namanya. Apalagi pakai ngitung kancing A, B, C, D kayaknya. Berat lagi. Atau ragu-ragu. Apa itu? Mau nentuin arah kiblat, kompasnya rusak. Gimana? Sono nggak jalan, kesini nggak jalan. Kita mau putusin, wah salah kayaknya nih. Ragu-ragu apalagi? Tingkat kebenarannya berapa? 25%. Diyakin nggak boleh pakai itu, nggak boleh. Terus yang keempat, taklid, ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Anaknya orang Kristen itu mengikuti pendapat bapaknya. Dia ngerti agama, dia ngerti Tuhan itu siapa, ngikutin siapa? Bapaknya. Orang Hindu ngikutin bapaknya, orang Buddha ngikutin bapaknya. Kalau pendapat bapaknya itu pasti benar, sedunia benar semua. Sedunia ngikutin kata bapaknya. Kalau tiap-tiap kata bapak pasti benar, wong bapak saya ngomong nggak mungkin bohong. Nggak ada bapak yang mau bohongin kalau bapaknya tahu kebenaran. Nah kalau bapaknya aja nggak tahu yang benar gimana? Terus nyampein ke anaknya juga nggak tahu yang benar, ngikutin, sama-sama nggak tahu. Kira-kira selamat semua nggak itu? Jadi kamu untuk sampai pada yakin nggak boleh 4 ini. Kenal Allah pakainya dugaan. Contoh dugaan begini. Kamu mau ke rumah saya,
Sampai depan rumah saya, kamu lihat mobil saya. Ketika mobil saya ada, kamu dugaannya jadi kuat. Habib pasti di rumah. Padahal mobil itu hanya apa? Menguatkan dugaan kamu, bukan menguatkan keyakinan kamu hingga benar, bukan. Namanya kamu dugaan, bukan yakin. Kalau orang ngomong, oh, pasti yakin saya Habib di rumah, itu bukan yakin namanya. Itu namanya dugaan. Nah sekarang kalau mobilnya nggak ada gimana? Hah? Iya, kamu sampai depan rumah saya, mobil saya nggak ada. Kamu ragu atau tetap yakin saya di rumah? Hah? Ya. Nah, kenal Allah nggak boleh begitu. Contoh, Allah ada nggak? Saya yakin Tuhan ada. Buktinya apa? Ada langit, ada bumi. Lah kalau langitnya nggak ada nggak ya? Nah, berarti kamu menduga-duga doang Tuhan itu, bukan yakin yang begitu. Nggak boleh kenal Tuhan begitu. Ini langit bumi kan ada, Tuhan pasti ada. Kalau nggak ada langit bumi, gimana? Ada nggak? Ada, tapi belum diciptakan. Siapanya? Langit dan bumi. Iya, Tuhannya ada nggak? Ada, Insya Allah. Itu yang nggak boleh begitu, gitu loh. Berarti kamu kalau mengenal Allah dengan patokan langit bumi, terus kalau langit bumi nggak ada, Tuhan nggak ada, ini iman kamu namanya hanya menduga-duga. Kamu harus imannya langit bumi ini dalil adanya Allah. Kalau langit bumi nggak ada gimana? Nggak ada urusannya, Allah tetap ada. Allah itu zat yang nggak pernah nggak ada. Tuhan itu nggak pernah nggak ada. Wajib mau ada langit mau nggak ada langit, Tuhan wajib. Itu namanya kamu yakin. Nggak boleh kamu kenal Allah yakin pakai ya kalau langitnya ada Tuhan ada. Kalau nggak ada ya nggak ada kali ya. Aduh kok kali segala gimana? Hati-hati itu iman begitu. Jadi walaupun kamu kelihatannya di dunia KTP-nya Islam, nanti bisa nggak dihitung sebagai orang Islam di akhirat. Karena dasar kamu di hati kamu itu bukan yakin tapi menduga-duga. Jadi saya bersaksi, kesaksian itu tentang sifat-sifat Allah. Dia wajib wujud, dia wajib qidam, dia wajib baqa. Kalau kamu sudah menyaksikan sifat-sifat itu ada pada Allah, maka yakin hanya Allah yang Tuhan. Itu. Nah, gimana kamu mau menyaksikan sifat-sifatnya Allah aja nggak disaksikan, gimana mau sampai yakin? Gitu loh. Jadi tugas kita ngaji ilmu tauhid ini apa? Yang pertama mengenali sifat-sifat Allah. Tugasnya pertama apa? Mengenali sifat-sifat Allah. Kalau sudah kenal gimana? Kalau sudah kenal gimana? Sifat-sifat Allah itu akan kita masukkan ke dalam kalimat syahadat. Karena itu isinya kalimat syahadat. Kalau sudah bisa masuk gimana? Membiasakan mengucapkan la ilaha illallah. Agar tiap kalimat itu kita ucapkan, maknanya kita ingat dalam hati kita. Tugasnya kamu 3 doang. Berapa tugasnya?
Yang pertama apa? Yang pertama apa? Kenal sifat-sifat Allah. Yang kedua apa? Bagaimana sifat-sifat ini semuanya masuk ke dalam la ilaha illallah. Setelah bisa kamu masukkan, terus bagaimana kamu kalau baca kalimat itu, makna yang tadi kamu masukkan hadir di hati kamu. Kalau kamu nyebut mobil, yang kamu ingat apa? Hah? Ya apa yang diingat apanya? Nah, ada bannya, ada setirnya, ada pintunya, ada bodinya, ada tempat duduknya, komplit. Itu namanya kamu tahu mobil. Kalau kamu nyebut mobil, gambarnya mobil muncul di pikiran kamu, ya. Lah kalau kamu nyebut Allah, coba yang muncul apa di pikiran kamu? Nah, yang muncul apa? Sifat-sifat Allah. Gitu dong. Kalau di pikiran kamu nggak muncul sesuatu, berarti kamu nggak tahu apa-apa. Nah, biar muncul gimana? Ya ini, kenali sifat-sifat Allah, terus masukkan sifat-sifat ini ke dalam la ilaha illallah, agar tiap kamu dzikir la ilaha illallah, sifat-sifat itu muncul di hati kamu, teringat di hati kamu. Harapannya apa? Ketika nanti kita mati, kita sakaratul maut, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah beserta mengingat Allah, mengingat sifat-sifat Allah, begitu. Jadi tugasnya bukan menghafalkan Allah wujud, qidam, baqa, bukan, mengenali wujud itu apa, qidam itu apa, baqa itu apa, mukhalafah apa. Sudah kenal, terus dimasukkan ke dalam la ilaha illallah. Cara masukinnya gimana? Nanti diajarin di sini gimana cara memasukkan la ilaha, sifat-sifat itu ke dalam la ilaha illallah. Setelah bisa masuk gimana? Ya tinggal kamu pakai. Setiap kamu mengucapkan kalimat itu hadir di hati kamu maknanya. Selama ini kan kamu asal la ilaha illallah, yang diingat apa? Berkat. Bungkusnya gede loh, lumayan kayaknya. Hah? La iya, asal la ilaha illallah urusannya berkat, kan berat ya begitu. Malaikat keder sama kamu, ini orang ingat Allah apa ingat berkat? Nggak boleh begitu, nggak boleh. Jadi setiap kalimat itu kamu sebut udah ada. Isya. Kita masuk isya, kita dengar adzan dulu sebentar. Wallah.
صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف ودرجة العلية الرفيعة وبذل المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, jadi saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya, bukan dengan mata saya, bukan, dengan hati saya. Karena kesaksian tentang Allah itu nggak pakai mata. Kalau pakai mata nanti orang buta protes. Orang buta tidak bisa menyaksikan pakai matanya, tapi bisa pula menyaksikan pakai hatinya. Apa yang disaksikan oleh hati kamu? Bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan benar. Di dalam wujudnya hanya Allah. Itu kesaksian hati. Lah, apa yang disaksikan tentang sifat-sifat Allah? Allah wajib adanya, Allah mustahil tiadanya. Itu kesaksiannya itu. Kalau kamu nggak nyaksiin itu, berarti kamu nggak nyaksiin apa-apa gitu loh. Allah wajib tidak berawal, mustahil Allah berawal. Allah wajib tidak berakhir, mustahil berakhir. Allah wajib berbeda dengan makhluk, mustahil sama dengan makhluk. Allah wajib berdiri sendiri, mustahil butuh kepada yang lain. Allah wajib esa, mustahil ada dua. Allah wajib kuasa, mustahil lemah. Allah wajib berkehendak, mustahil terpaksa. Allah wajib berilmu, mustahil bodoh. Allah wajib hidup, mustahil mati. Sampai dengan mutakaliman. Itu yang mau kita saksikan tentang sifat-sifat Allah. Kalau kamu nggak nyaksiin itu, berarti kamu nggak mengenali apa-apa dari Allah. Nah, kalau kamu nyembah Allah, bolak-balik nyembahnya, yang kamu sembah apanya? Kamu hanya ambruk-ambruk gedang, ikut-ikut orang lain nunduk, kamu ikut nunduk, sujud ikut sujud. Sementara yang kamu sujud siapa? Nggak tahu, kan berat. Kamu ini statusnya bukan anak-anak lagi. Kalau anak-anak boleh begitu. Namanya anak bawang. Kenal? Tahu kamu anak bawang? Di Jawa batuk bawang. Asal yang lain lari ke kanan dia ikut lari, yang lain ke kiri lari dia ikut lari. Tanya ini ngapain? Nggak tahu. Pokoknya lari aja dah gitu. Kan repot begitu. Maka kenal Allah, sifat-sifatnya kenal. Hingga ketika kamu sujud, kamu ibadah, baca Quran, kamu haji, kamu umroh, kamu puasa, kamu betul-betul menyaksikan Allah dalam tiap ibadah kamu. Gitu loh. Menyaksikan sifat-sifat Allah dalam tiap ibadah kamu, bukan menyaksikan orang lain.
Bukan hanya ikut-ikut sama amalnya orang lain, tapi kamu ketika ibadah betul-betul menghadap Allah, menyaksikan Allah. Ini yang kita saksikan, wajib adanya, mustahil tiadanya. Yang jaiz, Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Jadi yang kita saksikan berapa? 3. Yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Ini yang kita saksikan. Maka kitab ini nanti dari awal ini sampai akhir hanya akan bicara sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan perkara yang jaiz bagi Allah. Setelah kamu tahu wajib, mustahil, jaiz itu nanti semua sifat itu akan kita masukkan ke dalam la ilaha illallah. Setelah bisa masuk semuanya, tinggal kita perbanyak mengucapkan la ilaha illallah sambil mengingat maknanya, mengingat sifat-sifat Allah. Ini yang kita kaji hari ini, mengupas sekilas tentang makna 2 kalimat syahadat yang harus kita miliki dalam hati. Jadi besok berjumpa lagi akan kita bongkar. Kitab ini tugasnya apa? Bongkar isinya 2 kalimat syahadat. Setelah dibongkar diapain? Dirakit lagi. Jadi ini kitab isinya membongkar kalimat la ilaha illallah dan akan merakitnya kembali, menyusunnya kembali hingga menjadi kalimat yang penuh makna, penuh kandungan, yang kandungannya bisa kamu ingat dalam tiap ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang wajib ada 20, kita akan kaji nanti. Yang mustahil ada 20, yang jaiz ada 1, yang pokoknya ditambah lagi sifat-sifatnya nanti ada 10 insya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan badan kita, dikuatkan pikiran kita, dikuatkan iman kita, dikokohkan hati kita oleh Allah, hingga iman kita tidak pernah lepas sampai hari kematian kita, dan kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah beserta mengerti maknanya. Amin ya rabbal wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ishrafna fatub alaina tauba taghsili kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli Salla wa salam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada qasi suhbi walhamdulil ilahi lil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.